Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapatkan beberapa kasus atau salah satu kasus yang saya dapatkan, yaitu Zumi Zola. Dalam kasus itu, kita menjelaskan dulu apa sih hukum. Hukum adalah sesuatu yang mengikat berupa aturan yang dihimpun bersama. Menurut Thomas Aquinas adalah hukum yang disebut positif. Positif di sini bukan melawan negatif. Lantas bagaimana hukum positif adalah hukum yang diletakkan atau diberlakukan dalam masyarakat. Dalam kasus ini kita bisa melihat dalam cuplikan yang saya dapatkan dari YouTube. Saudara, sidang kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 digelar di Pengadilan Tipikor Jambi. Dalam sidang ini, saksi mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola, mengaku memberikan uang ketok palu kepada anggota DPRD Provinsi. Mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola, mengakui memberikan uang ketok palu kepada anggota DPRD Provinsi Jambi untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018. Setiap anggota dewan diberi uang 200 juta rupiah, sementara pimpinan ketua DPRD meminta jatah proyek. Zumi Zola hadir sebagai saksi terdakwa anggota DPRD Provinsi Jambi, Muhammadiyah, Effendi Hatta, dan Zainal Abidin. Saat dikonfirmasi usai sidang, Zumi Zola tidak mau banyak berkomentar. Boleh itu tanya sama jaksa. Sebelumnya, saudara, mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola, divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dengan 6 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Zumi juga dihukum pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokoknya. Zumi awalnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi terkait proyek-proyek di Jambi. KPK menyebut Zumi Zola menerima gratifikasi bersama-sama dengan PLT Kadis PUPR Provinsi Jambi nonaktif terkait dugaan adanya duit ketok palu yang digunakan untuk memuluskan pengesahan APBD 2018. Tersebut kita mengetahui latar belakang dalam kasus tersebut. Dari kasus yang saya angkat berkaitan dengan hukum dan moral dari seseorang kepala daerah, hukum yang berlaku dan ditegakkan rasanya tidak dihiraukan oleh Zumi Zola. Sudah jelas mengenai undang-undang korupsi dan gratifikasi telah ditegakkan di Indonesia. Lantas mengapa ia masih melanggar itu? Berhubungan dengan moral, tentu demikian. Layaklah dia sebagai pelanggaran hukum dan sehingga moralnya dipertanyakan. Ketika ia melanggar pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dengan bunyi pasal 12B adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui adalah patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan bunyi pasal 12 dipidana dengan pidana panjang seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Berikut poin-poin kasus Zumi Zola yang ada saya terangkan di dalam rangkaian ini. Dan berikutlah kesimpulan yang saya dapatkan dalam kasus Zumi Zola tersebut. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.